Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalef Fadlur Ramadan dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan video edukasi tentang administrasi pembangunan dengan tema pembangunan dalam pendidikan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir mata kuliah administrasi pembangunan oleh Ibu Nurjanana SEMSI. Selamat menikmati. Pengertian administrasi pembangunan menurut para ahli. 1. Menurut SP Siagan tahun 1982, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kedua, menurut Bintoro dan Stopadijaya tahun 1988, administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, menurut Edward W. Weidner, administrasi pembangunan adalah administrasi negara dengan kegunaan khusus. Administrasi yang tujuannya adalah pembangunan politik. Administrasi pembangunan berorientasi pada tindakan dan menempatkan administrasi sebagai pusatnya dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Maka dari itu, pengertian dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa dan negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara dan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur administrasi pendidikan. 1. Adanya tujuan yang akan dicapai. Kedua, adanya proses kegiatan kerjasama. Ketiga, adanya pemanfaatan sumber daya. Dan yang keempat, adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Tujuan administrasi pendidikan. Adanya tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua pekerjaan yang ada di dalamnya dapat berjalan baik dengan mempergunakan segala fasilitas yang ada di dalamnya seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam pengelolaan administrasi. 1. Pengelolaan administrasi kesiswaan. 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 3. Pengelolaan administrasi program pengajaran atau kurikulum. 4. Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. 5. Pengelolaan administrasi tata usaha. Dan yang keenam, pengelolaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan administrasi kesiswaan meliputi 1. Penerimaan siswa baru. 2. Pengisian data siswa. 3. Melakukan bimbingan kepada siswa. 4. Mengatur pembagian kelas. 5. Melakukan pencatatan kehadiran siswa. 6. Mencatat keterlambatan siswa. 7. Mengarahkan dan mengatur kegiatan organisasi siswa. 8. Mengerjakan buku mutasi siswa. 9. Membina usaha kesehatan sekolah. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pengelepasan siswa kelas. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi 1. Pengadaan. Pada dasarnya, pengadaan pegawai di sekolah dasar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan yang selanjutnya diperbantukan kepada pemerintah daerah. Kepala sekolah sebagai pengelola
mengusulkan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan yang dilanjutkan dengan surat keputusan penempatan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, pembinaan personil. Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka mereka harus mendapatkan perhatian dan bimbingan terutama terhadap masalah-masalah baru atau yang sukar mereka kerjakan. Dan yang ketiga, kesejahteraan guru. Untuk menjaga semangat dan efektivitas kerja, perlu ditumbuhkan dan dipelihara rasa aman dan puas dalam diri guru. Pengelolaan administrasi program pengajaran atau kurikulum. Dalam pengelolaan administrasi ini dibagi menjadi 5 kegiatan. 1. Kegiatan administrasi program pengajaran yang meliputi A. Menyusun program tahunan dan semester termasuk pembagian tugas mengajar, B. Menyusun jadwal pelajaran, C. Mengatur pelaksanaan penyusunan persiapan mengajar dan batas pengajaran, D. Mengatur pelaksanaan evaluasi belajar dan mengatur norma penilaian, E. Mengatur norma kenaikan kelas. Kedua, kegiatan harian yang meliputi A. Memeriksa daftar hadir guru dan penjaga sekolah, B. Memeriksa persiapan mengajar dan batas pengajaran, C. Mengadakan pengawasan umum terhadap berlangsungnya pengajaran, D. Mengatasi masalah yang terjadi di sekolah selama 1 hari. Ketiga, kegiatan mingguan yang meliputi A. Kegiatan pada hari Senin adalah upacara bendera, B. Kegiatan pada hari Sabtu adalah upacara penurunan bendera. Keempat, kegiatan semester yang meliputi A. Mempersiapkan ulangan harian dan ulangan umum, B. Pengisian rapor, C. Pembagian rapor. Yang kelima, kegiatan menjelang akhir tahun ajaran yang meliputi A. Menyelenggarakan ujian akhir nasional dan membuat laporan sesuai dengan petunjuk, B. Melaksanakan evaluasi belajar, C. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun ajaran yang bersangkutan, D. Membuat laporan akhir tahun ajaran, E. Pembagian rapor, F. Kenaikan kelas, dan yang G. Kelulusan. Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. 1. Perencanaan kebutuhan barang, kedua pengadaan barang, ketiga pemeliharaan barang, keempat penghapusan barang, dan yang kelima pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi tata usaha. Administrasi tata usaha merupakan kegiatan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Administrasi tata usaha meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan surat, pengelolaan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua surat atau bahan keterangan yang diperlukan oleh sekolah. Pengelolaan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat meliputi 1. Mengadakan evaluasi dengan mengobservasi kegiatan-kegiatan mengajar pada guru dan membuat catatan-catatan harian. Kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengadakan observation visit atau kunjungan observasi, yaitu mengamati demonstrasi mengajar yang selalu dilakukan oleh guru yang telah berpengalaman. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan dalam membuat dan merencanakan pekerjaan mereka, seperti bimbingan dalam membuat persiapan mengajar, memilih bahan pelajaran, memilih metode mengajar yang sesuai, dan sebagainya. Ada bermacam-macam kesempatan yang digunakan untuk mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti 1. Mengembangkan filsafat pendidikan. Mengembangkan filsafat pendidikan berarti bahwa dalam setiap langkah kegiatan mendidik selalu berusaha hendak menjawab apakah yang sedang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, apa sebab kita melakukannya, dan apakah kita melakukannya. Yang kedua, memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Biasanya penyusunan kurikulum serta perubahan dan penyesuaian dilakukan pada tingkat kanwil dengan bantuan para ahli dalam berbagai macam mata pelajaran khusus. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyak usaha perbaikan pengajaran yang hanya tinggal di atas kertas saja. Hal yang demikian menimbulkan pengertian tentang keharusan untuk mengikutsertakan guru-guru dalam usaha memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Dan yang ketiga, merencanakan program supervisi dalam administrasi pendidikan. Dengan supervisi administrasi pendidikan dimaksud merupakan kegiatan-kegiatan administratif yang langsung ditujukan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di dalam kertas. Tujuannya yang pokok ialah membantu para guru untuk tumbuh secara pribadi dan profesional dan untuk belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi dalam tugasnya. Jadi itulah video edukasi tentang administrasi pembangunan dengan tema pembangunan dalam pendidikan. Saya harap video tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.